praktikum morfologi tumbuhan. Hari ini kami akan menunjukkan bagaimana caranya melakukan praktikum di rumah. Sebelumnya, nama saya Muhammad Samsul Hanif, Asisten Morfologi Tumbuhan Rombel 1 Pendidikan Biologi 2018, dan teman saya Dwi Hartiti Lestari, Asisten Morfologi dari Pendidikan Biologi Rombel A 2018. Hari ini kita akan mempraktikumkan tentang daun majemuk. Tujuan praktikum pada hari ini yaitu memahami dan mengenali bagian daun majemuk serta variasinya. Bahan-bahan yang akan digunakan dalam praktikum ini, yang pertama adalah Mimosa rutica, kemudian Caesalpinia, kemudian daun namnam, lalu ada Redilanthus, ada daun belimbing, lalu ada daun tomat, lalu ada Arisaema, ada daun jeruk, lalu ada Sauropus androgynus, ada tumbuhan meniran. Cara kerja praktikum pada hari ini yaitu yang pertama, tentukan dulu satu daun majemuk, dikelompokkan berdasarkan ciri yang sama. Lalu yang kedua, tentukan mana yang merupakan bagian petiolus communis, lalu yang mana yang merupakan bagian petiolus, lalu yang mana yang merupakan bagian anak daun. Langkah selanjutnya yaitu tentukan letak dari tangkai anak daun itu berada di petiolus communis dari ujungnya atau menyebar di antaranya. Itu untuk menentukan apakah daun majemuk itu menyirip atau menjari. Selanjutnya yaitu tentukan posisi letak dari petiolus dengan petiolusnya. Selanjutnya adalah masuk ke praktikum. Yang pertama, kita harus menentukan apakah daun majemuk tersebut masuk ke dalam jenis daun majemuk indirip, menjari, bangun kaki, ataupun daun majemuk campuran. Di sini kita akan melihat letak dari anak daun dari preparat yang akan kita tentukan. Apabila anak daun duduk di kanan kiri petiolus ataupun petiolus, maka daun majemuk tersebut bisa dikatakan daun majemuk menyirip. Lalu apabila anak daun duduk tersebar pada petiolus communis, maka itu namanya adalah daun majemuk menjari. Seperti ini adalah contoh dari daun majemuk. Kemudian daun majemuk juga dapat dilihat apakah daun tersebut berpasangan, apakah berseling, dan ataukah berselang-seling. Di sini terdapat contoh daun majemuk yang berpasangan, di mana terdapat anak daun di bagian kanan dan kiri dari tulang daun. Kemudian contoh dari daun majemuk berseling, di mana terdapat anak daun yang berada secara berseling di kanan kiri tangkai daun. Selanjutnya ini ada contoh dari preparat dengan duduk daun berselang-seling. Di sini ciri utama yang dapat membedakan dengan daun majemuk yang berseling yaitu dengan ukuran anak daunnya. Di sini ada yang kecil dan ada yang besar. Lalu dari daun majemuk itu ada beberapa daun majemuk yang tidak mengikuti dari ciri daun majemuk. Beberapa di antaranya yaitu ada daun Aferoa bilimbi. Di sini seharusnya daun majemuk itu memiliki pertumbuhan yang terbatas. Akan tetapi pada daun Aferoa ini dia terus tumbuh satu sama lain, sehingga pertumbuhannya tidak sama dan runtuhnya pun tidak sama. Lalu yang kedua yaitu pada daun Sauropus androgynus. Pada daun majemuk seharusnya
pada ketiak-ketiak daun tidak memiliki tunas atau tidak memiliki bunga yang akan menjadi buah. Namun di sini kita temukan ada bunga yang nantinya akan menjadi buah. Lalu yang terakhir yaitu pada daun meniran atau Phyllanthus niruri. Pada daun Phyllanthus niruri ditemukan ada buah, ya dapat dilihat. Kemudian selanjutnya menentukan posisi daun, di mana daun itu berada di petiolus communis ataupun petiololus ataupun petiololus. Kita amati pada tingkat berapa anak daun dan tangkai daun ini berada. Itu untuk tata cara penulisan jumlah huruf L dalam penulisan petiolus dan foliolo. Pada tingkat 1 itu namanya petiolus. Lalu kalau di sini namanya petiololus. Lalu semakin ke sini L-nya akan semakin banyak. Begitu juga berlaku untuk anak daun atau folio. Kita isikan hasil pengamatan kita pada tabel berikut ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang di bawah ini bisa dijawab sebagai tugas individu dan diisikan di Google Form. Dapat dilihat ada nama preparat. Lalu yang sebelah sini dibuat tabel yaitu untuk gambar dan sini untuk keterangan. Jangan lupa di atas judul ini ditulis judul praktikum, lalu tanggal praktikumnya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya, kelompok berapa. Lalu untuk penggambaran ditulis dengan pensil dan keterangan menyesuaikan. Lalu untuk laporan individu akan dijelaskan oleh Mas Hamsul. Kemudian selain membuat laporan kelompok, mahasiswa juga diwajibkan untuk membuat laporan individu, di mana format laporan individu juga sama seperti format laporan kelompok. Namun pada laporan individu menggunakan foto yang dicetak dan ditempel di laporan individu. Kemudian dilengkapi dengan bagian-bagiannya, kemudian dilengkapi juga dengan keterangan-keterangan sesuai dengan tujuan dari praktikum. Kemudian setiap praktikum mahasiswa juga diwajibkan untuk menjawab pertanyaan yang ada di buku praktikum sesuai masing-masing topiknya. Setelah semuanya selesai dikerjakan, semua laporan harus di-scan ataupun difoto menggunakan aplikasi scanner, kemudian dijadikan file dengan format PDF, lalu dikirim ke Google Drive yang ada di box deskripsi.